karena COVID. Jangan berprasangka, biasa aja. Ya, emang COVID nanya dulu, kamu waliullah bukan? Kamu beriman apa munafik? Kan gak nanya dia. COVID datang aja kan. Alhamdulillah kita sudah menemukan polanya, maka masjid kita bisa ramai lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau nggak kita sedih Pak ya, masjid sepi, udah berasa kayak kiamat aja rasanya. Ya. Itu kalau sudah ridho, dan ini persepsinya kalau sudah konstan, saya ridho, suruh ridho dengan semua kehendak Allah. Allah pun nanti akan meridhoi kita. Nah, ini yang dikatakan dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi. Aku berdasarkan persangkaan hambaku. Jika hambaku meridhoi kehendakku, aku akan ridhoi kehendaknya. Kalau Allah sudah ridho sama kita, mohon maaf, meskipun kita pemaksiat, Allah kalau sudah ridho, Allah selamatkan Pak. Itu kelebihannya. Ya. Tidak pernah menyalahkan orang, tidak apalagi menyalahkan Allah. Ini kan kesalahan kita kan, suka menyalahkan Allah, sering ngomong Allah nggak adil. Itu ulang lagi syahadatnya Pak. Jadi siapa saja antum mengatakan ya Allah tidak adil, nah, ini bahaya. Ini orang seperti ini mesti diulang syahadatnya, karena dia menolak salah satu nama Allah, Al-Adlu. Ya. Allah kan adil, maha adil. Baik. Kita coba lihat bagaimana ulama dulu mencoba melatih jiwanya. Ini nggak kuat Pak. Saya nggak kuat ngikutin ini. Saya cerita aja ya. Imam Sari Sakti 40 tahun menahan dirinya untuk tidak memakan atau mengkonsumsi sesuatu yang itu bersumber dari syahwatnya. 40 tahun Pak. Percaya karomah nggak? Percaya? Kalau ada orang zikirnya sudah istiqomah, tiba-tiba sejadahnya naik, percaya nggak? Percaya? Oke. Baru saya bacain Pak isinya. Kalau nggak percuma kita berceritain. Ya. Waruya rajulun jalisan fil hawa. Diperlihatkan suatu waktu ada seseorang yang soleh, ketika dia berzikir sajadahnya naik. Jadi cerita sajadah naik bukan cerita 1001 malam doang. Aladin itu emang ada Pak kejadiannya, cuma bukan pakai om jin. Ya. Faqila lahu bimanilta hadza. Wahai Tuhan yang soleh, dengan amalan apa engkau bisa mendapatkan derajat sehingga kalau zikir badanmu langsung naik? Apa jawaban beliau? Taraktul hawa fakhara lil hawa. Mirip ya, taraktul hawa. Aku tinggalkan keinginan hawa nafsu, hawa. Fasakhara lil hawa. Lalu Allah kemudian menundukkan hawa. Hawa itu udara. Bisa melambung kayak avatar. Avatar Eng ya. Tuh pada nonton ya. Sama aja sama bocah-bocah ya. Ya emang begitu kita Pak. Kita terhibur dengan melihat yang sebenarnya imajinasi itu ada. Ya. Dulu saya punya seorang guru. Guru saya ini tinggal di rumah mertuanya. Nggak kelihatan kerja. Mertuanya marah. Kesel sama dia. Kayak jadi beban. Padahal banyak orang yang menghantarkan rezeki ke sana. Ada yang berobat, ada yang minta doa, ada yang minta ngaji. Ini guru saya nggak pernah ninggalin sholat duha. Tidak pernah ninggalin tahajud. Setiap hari sholat tasbih. Ada yang setiap hari Pak sholat tasbih? Bawa tasbih aja enggak. Zikir pagi sore aja boro-boro. Ini tiap hari deh. Saya pernah ngikutin beliau waktu masih umur 12-13 tahun, sholat semalam 100 rakaat Pak. Saya pernah ngikutin 100 rakaat. Untung ayatnya kuliah kulhu Pak. Kalau enggak gempor juga kita ya. Di saat mertuanya bersuuzon, biasa orang kalau sudah umur agak tua kan kalau malam-malam bangun jam 2 dia bangun mau buang air kecil.
rumahnya rumah panggung, mau turun. Karena tempat zikir itu nggak ada bisa di kamar, dia zikir di belakang ruang tamu. Masuk ruang tamu belakangnya. Ketika dibuka pintu oleh si mertua, dia lihat noleh kiri kanan, kaget. Pas ngeliat ke kanan, itu sajadah udah nyundul ke atas kepalanya. Jadi kepala orang yang duduk di atas sajadah. Pas dilihat siapa? Dikirain hantu, Pak. Ternyata mantunya. Mau pingsan. Semenjak saat itu dia nggak berani lagi menyindir, ya, ngata-ngatain. Di kampung saya itu kata-kata sindiran itu betul-betul dahsyat, ya. Dunia kata-kata di sana tuh, orang pinter ngomong situ, ya. Sampai dosen kita di salah satu kampus di Jakarta, saya tanya, Prof, kok nggak pulang kampung? Oh, nggak kuat, nggak tahan sama kritik orang kampung, katanya. Udah biasa di sini dicium tangan, ya kan, orang Jawa, orang Betawi, orang Sunda kan, jangankan guru ngaji, guru kimia aja dicium tangannya, ya kan? Tiba-tiba ada ustadz bilang cium tangan sama dengan menyembah guru, nisfus sujud. Dia nggak ngerti budaya, dia coba akal-akalin budaya orang dengan pemahaman yang dangkal. Nah, ini yang kemudian jadi panutan orang hari ini. Nauzubillah min dzalik. Jadi ini kejadian, Pak. Kejadian ada sejadah naik. Tinggal dia jalanin aja tuh sejadah sebenarnya. Ya. Jadi ibadah paling tinggi apa? Bukan banyak sholat, Pak. Apa ibadah paling tinggi? Zikir enggak juga. Ibadah paling tinggi melawan hawa nafsu. Itu ibadah paling tinggi. Kalau sudah sanggup sampai ke sana, maka ruhnya kemudian merdeka. Jadi bagaimana cara memerdekakan ruh? Lawan hawa nafsu kita. Itu ibadah badan, ibadah jiwa. Tapi ada ibadah lain, yaitu ibadah ruh. Kalau ruh, ibadah tertingginya apa? Bermakrifat kepada Allah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kenapa orang ngaji satu bab ilmu itu lebih afdol daripada sholat 1000 rakaat. Karena bisa jadi yang sholat 1000 rakaat tidak mengenal Allah, sedangkan yang ngaji cuma satu bab membuat dia mengenal Allah. Ini nanti syuruk nih. Antum yang belum paham juga pasti sholat syuruk duluan, gak mau dengerin ngaji, tinggalin aja. Nanti coba kita lihat aja, Pak. Udah jelas ini lebih afdol dari 1000 rakaat, masih kejar 2 rakaat syuruk. Katanya Ustadz, itu haji dan umrah sempurna. Lah itu kan hadis nggak sahih. Yang sahih kan ini. Itu hadis paling tinggi cuma hasan li ghairihi. Nggak sampai Pak sahih. Tapi kita doyan, kita ini mohon maaf, terobsesi mengejar pahala. Lupa bahwa pahala tertinggi itu ada di ruh. Ruh kita, karakternya cuma satu aja, dia suka mencari ilmu. Bapak kalau nggak ada ruhnya bercahaya ini nggak akan berani duduk lama di masjid, pasti takut corona. Ya gak? Tapi karena ruhnya itu kuat, kita dibentengi Allah, Pak, tenang aja, Allah bentengi. Orang kalau nggak takut corona, apa yang terjadi? Karena hobi dengan nafsnya, rame Pak mall. Malam tadi saya kan belum sempat tidur kecuali di mobil nih tadi, karena ada yang nganter pulang. Tahu-tahu udah nyampe aja di rumah jam 3:30 ya. Jam 2:30 kita jalan dari Jakarta Timur dekat Bekasi, nyampe di rumah 3:30. Ya, itu aja tidur aja tadi tuh 1 jam ya, 1 jam kurang malah. Ketika saya tidak mengikuti gerakan ruh, saya malas loh Pak kesini. Kenapa? Mendingan tidur. Ya. Saat kita jalan malam-malam itu, orang masih ramai Pak di luar. Nggak ada orang takut corona hari ini.
Orang takut karena tidak keluar, dia tidak bahagia. Jadi kehendak nafs aja bisa mengalahkan takut corona. Masa kehendak ruh kalah? Tapi ya buktinya begitulah ya. Cuma ya masjid kita jangan penuh-penuh amat, ntar jadi ramai juga Pak. Udah begini-gini aja udah. Ya segitu-gitu udah cukup lah, alhamdulillah. Apa kata Imam Ibrahim Al-Khawas? Man taraka syahwatan falam yajid samarata tarkiha fi qalbihi fahuwa kadhib. Orang yang mencoba meninggalkan salah satu kehendak nafsunya tapi tidak ada efek rasa manis di dalam jiwanya, berarti dia masih belum sungguh-sungguh. Fahuwa kadzib. Contohnya nih, puasa terasa lelah, terasa jadi beban, berarti puasanya belum sungguh-sungguh. Kapan puasa terasa nikmat? Kalau sudah sungguh-sungguh. Ini Allah kenapa Pak kasih kita amalan puasa? Karena kalau nggak dikasih puasa, satu teguk pertama waktu berbuka itu nggak akan pernah kita ingat. Jadi supaya kita menghargai satu teguk itu, Allah suruh kita berpuasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka orang-orang yang sering menahan kehendak nafsnya, jiwanya itu, dia akan menikmati hidup di dunia meskipun dapatnya sedikit. Tapi orang yang mengikuti, menuruti semua keinginannya, mau dikasih berapa aja nggak akan puas ya. Maka beliau mengatakan ya, khalif nafsaka fi hawaha, maka berselisihlah dengan jiwamu sebagaimana dulu ya para nabi menyelisihi jiwanya. Jika tidak, maka seperti moyang kita, Nabi Adam itu tertarik mencicipi buah larangan itu kan karena hawa, bukan Siti Hawa ya. Hawa besar. Jadi nggak usah disalahkan Hawa. Itu Nabi Adamnya penasaran gitu. Tapi itu semua skenario ya. Skenario kenapa? Sebelum itu terjadi Allah sudah ngomong, Allah sudah sounding kepada malaikat. Hai para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Lalu dibuatlah skenario perseteruan antara setan, iblis dengan Nabi Adam. Jadi kita nggak perlu menyalahkan Nabi Adam seperti yang terjadi dalam agama-agama lain ya. Nggak usah Pak, santai aja kita ya. Kalau nggak begitu kita nggak akan tahu masjid hari ini ya. Kalau nggak begitu kita nggak tahu apa nikmatnya tahajud. Nikmat nggak tahajud? Nikmat. Nah kalau yang udah ngerasain nikmat tahajud, berarti udah berhasil meninggalkan nikmatnya tidur, syahwatnya tidur. Kurangi syahwatnya tidur, rasakan nikmatnya tahajud. Kurangi syahwat makan, rasakan nikmatnya makan ya. Kalau zikir itu enaknya mata dipejamkan atau dibuka? Dipejamkan. Dibuka apa dipejamkan? Dipejamkan. Kenapa? Semakin saya membuka, maka terganggunya banyak Pak. Nah, untuk menikmati pandangan batin, tutup mata sejenak. Gitu caranya, tekniknya ya. Banyak teknik-teknik dalam hidup.